Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam pembacaan serial kisah para sufi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi singkat dari seorang sufi bernama Syekh Syakik Al-Balkhi. Moga-moga pembacaan kisah sufi ini menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan berbagai macam kemanfaatan dan keberkahan. Amin ya mujibas sa'ilin. Syekh Syakik Al-Balkhi. Nama lengkap beliau adalah Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi. Kunyahnya adalah Abu Ali. Beliau termasuk di antara kaum sufi pada generasi awal di Khurasan. Beliau sezaman sekaligus menjadi guru bagi Syekh Hatim Al-Asam. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau juga adalah murid seorang ahli fikih yang agung, kawan Abu Hanifah, yaitu Syekh Zufar bin Al-Hudzail. Beliau wafat di Khaltan, Tajikistan pada tahun 810 Masehi. Pertama-tama dalam kehidupannya, beliau adalah seorang pemikir ulung yang senantiasa berpegang teguh kepada kalkulasi akal. Lalu beliau menekuni tentang berbagai ilmu hadis dan sunnah. Akhirnya beliau secara murni dan tuntas menempuh jalan asketis, mengambil jarak dari segala hiruk pikuk duniawi, menepi bersama hadiratnya, melebihi apa yang telah ditempuh oleh gurunya, yakni Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau mengarungi hidup tawakal, sepenuhnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Pada suatu hari, beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, "Bagaimana kehidupanmu, Tuan?" Yang ditanya itu kemudian menjawab, "Jika aku mendapatkan rezeki, aku bersyukur. Jika tidak, aku bersabar." Kalau seperti itu tugas Syekh Syakik, anjing-anjing di Khurasan juga demikian. Syekh Ibrahim balik bertanya, "Loh, bagaimana kehidupanmu sendiri?" Yang ditanya lalu menjawab, "Jika aku mendapatkan rezeki, maka aku infakkan di jalan Allah Ta'ala. Jika tidak, maka aku senantiasa bersyukur." Tidak tanggung-tanggung, sang guru itu kemudian mencium kepala muridnya dengan bangga, sembari mengatakan, "Engkaulah guruku." Sebuah ungkapan yang muncul dari ketulusan dan keluasan hati. Sebuah pengakuan terhadap kecemerlangan spiritualitas muridnya sendiri. Sebuah tindakan terpuji yang pasti sangat sulit untuk ditemukan di zaman sekarang ini. Mensyukuri karunia dengan menggunakannya di dalam berbagai kebaikan
dan bersikap sabar ketika tidak mendapatkannya sungguh merupakan perbuatan yang luhur dan mulia. Akan tetapi jelas bahwa hal itu bukanlah merupakan perbuatan yang bertahta pada tingkatan spiritual tertinggi. Di atasnya masih ada lagi sebagaimana yang dialami oleh Syekh Syakik Al-Balkhi, yaitu bersyukur justru ketika tidak mendapatkan karunia. Artinya adalah bahwa tidak mendapatkan karunia itu sama saja dengan mendapatkan karunia dalam wujud dan bentuk yang lain, yakni ketika orang sadar dan hakul yakin bahwa tidak mendapatkan karunia itu merupakan kondisi rohani terbaik menurut hadiratnya. Sementara ketika mendapatkan karunia, Syekh Syakik Al-Balkhi sesegera mungkin memposisikan diri sebagai tangan Allah Ta'ala yang sedemikian dermawan dan dipenuhi dengan rasa belas dan kasih sayang kepada siapapun yang berhak untuk mendapatkannya. Pada kedudukan rohani seperti itu, beliau berarti sudah sepenuhnya terbebaskan dari kediriannya sendiri yang pekat dan kelam, sehingga bukan saja tidak dimungkinkan bagi adanya penggunaan karunia yang tidak benar dan salah sasaran, tapi jauh lebih tinggi dari itu, beliau diberi kemampuan untuk menjadikan tangannya sebagai tangan hadiratnya, atau sebaliknya. Di saat yang sangat sakral seperti itu, lenyaplah beliau bagi dirinya sendiri, dan pada saat yang bersamaan muncullah beliau sebagai teofani hadiratnya yang begitu nyata. Sufi pada tingkatan rohani seperti itu, di dalam perilaku dan tindakannya akan senantiasa mengejawantahkan akhlak dan sifat hadiratnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.